Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Indri Lufianasari. Saya berasal dari kelas PAII. Di sini saya akan menerangkan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak yaitu 1. Insting. Insting menurut bahasa Inggris yaitu instincts yang artinya naluri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insting yaitu pola kehidupan tingkah laku yang bersifat turun-menurun yang dibawa sejak lahir. Insting disebut juga naluri. Para psikolog itu menjelaskan bahwa insting ini berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku antara lain yaitu A. Naluri makan. Manusia lahir membawa suatu hasrat makan tanpa didorong oleh siapapun atau orang lain. Yang B itu naluri berjodoh. Yang C itu naluri keibu-bapaan, tabiat kecintaan orang tua kepada anaknya, dan sebalik pula kecintaan anaknya kepada orang tuanya. Yang D yaitu naluri berjuang, tabiat manusia untuk mempertahankan diri sendiri dari gangguan dan tantangan. Jika seseorang itu mendapat kedatangan musuh, dia akan membela dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang terakhir yaitu naluri bertuhan. Naluri bertuhan itu manusia mencari dan merindukan penciptanya yang memberikan rahmat kepadanya. Naluri ini disalurkan dalam naluri beragama atau agama. Aspek yang kedua yaitu pembawaan. Apa sih yang disebut dengan pembawaan? Pembawaan yaitu seluruh kemungkinan atau kesanggupan yang terdapat pada seseorang individu dan selama masa perkembangan benar-benar dapat didapat. Secara individu ini kepribadian muslim mencerminkan ciri khas yang sangat berbeda. Namun, perbedaan ini terbatas pada seluruh potensial yang mereka miliki berdasarkan faktor pembawaannya masing-masing, meliputi faktor jasmani dan faktor rohani. Aspek yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan itu ada dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Yang disebut dengan lingkungan alam yaitu yang meliputi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan alam mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Yang kedua itu adalah lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan itu di mana manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus pintar-pintar bergaul. Oleh karena itu, dalam pergaulan akan saling mempengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku kita. Yang keempat yaitu aspek tentang kebiasaan. Yang disebut dengan kebiasaan itu adalah setiap tindakan atau perbuatan
seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam bentuk yang sama sehingga menjadi suatu kebiasaan kita. Segala perbuatan baik itu buruk atau itu baik akan menjadi alat kebiasaan karena yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama kesukaan hati kepada suatu pekerjaan, dan yang kedua yaitu menerima kesukaan itu dengan melahirkan sesuatu perbuatan. Dan yang aspek keenam yaitu tentang kehendak. Kehendak itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu makhluk untuk membuat pilihan secara sukarela, bebas dari suatu kendala ataupun tekanan yang ada. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia berbuat sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di negeri jauh yang berkat kekuatan azam atau kemauan keras. Dan yang aspek terakhir yaitu tentang pendidikan. Dunia pendidikan itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan perilaku dan akhlak seseorang. Berbagai ilmu itu diperkenalkan agar kita atau siswa itu memahami dan dapat melakukan sesuatu perubahan pada dirinya. Begitu pula apabila siswa atau kita itu diberi pelajaran akhlak, maka memberitahu bagaimana sih seharusnya manusia itu bertingkah laku dan bersikap terhadap sesama dan penciptanya atau Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anggariza Permana, NIM 2012-00293 dari kelas PAII. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu akhlak tercela dan contohnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela adalah sifat tercela dan akhlakul majmumah, dapat juga disebut dengan istilah akhlakus sayyi'ah dan akhlakul muhlikat. Artinya, sikap dan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sikap dan perilaku semacam ini harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan oleh siapapun yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, dari sifat akhlak tercela ini kita tidak boleh melakukannya. Kemudian ada contoh dari akhlak tercela. Contoh dari akhlak tercela itu seperti syirik. Syirik itu adalah perbuatan dosa besar dan tidak terampuni. Karena itu perbuatan para orang-orang yang kafir. Misalnya syirik kepada teman kita lah, tentang boleh. Contoh yang kedua yaitu ghibah. Sekarang itu biasanya orang-orang itu sering menggibah, menceritakan tentang kejelekan dari orang-orang. Arti dari ghibah itu menurut bahasa artinya penggunjingan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan ghibah
itu adalah menyebut atau memperkatakan perihal seseorang ketika seseorang itu tidak hadir atau tidak menyukai atau membencinya, seandainya perkataan tersebut sampai kepadanya. Gibah itu gimana ya, menceritakan keburukan orang lain, tapi orang lain yang diceritakan itu tidak tahu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu riya. Riya secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riya adalah menampakkan atau memperlihatkan amal perbuatannya supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Riya ini dapat disebut dengan syirik ashghar, yaitu syirik kecil, karena menunjukkan atau mencari sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya riya itu misalnya ada orang yang gimana ya, sepertinya saya tuh mencari muka. Aku mau sholat lah biar nanti dipuji-puji sama orang itu. Contohnya seperti itu nggak boleh. Kemudian contoh yang keempat adalah takabur. Apa sih takabur itu? Takabur secara bahasa artinya membesarkan diri atau menganggap dirinya itu lebih dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan takabur adalah suatu sikap mental yang menganggap rendah orang lain, sementara ia menganggap tinggi dan mulia terhadap dirinya sendiri. Orang lain itu dipandang rendah oleh dia, tapi sedangkan dia itu dijunjung-junjung tinggi, padahal kan belum tahu sifat dianya itu seperti apa, kok malah merendahkan orang lain gitu. Kemudian adalah contohnya itu suuzon. Suuzon itu artinya berburuk sangka. Sikap buruk sangka ini sangat dilarang dalam Islam dan harus dijauhi karena akan merusak hati dan kepribadian seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau suuzon itu gimana ya? Kita itu kalau belum tahu faktanya, belum tahu kebenarannya, itu jangan suuzon, jangan menuduh orang lain. Misalnya ada orang kehilangan handphone. Nah, itu ada siswa yang misalnya kurang istilahnya miskin lah, pokoknya kurang dari segala hal. Itu kalian menuduh kamu ya yang mengambil, itu namanya suuzon, itu nggak boleh. Itulah contoh-contoh dari sikap tercela. Masih banyak lagi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penanggulangan dari akhlak tercela. Penanggulangan dari akhlak tercela itu bisa dengan cara pembinaan akhlak. Nah, pembinaan itu apa? Pembinaan adalah suatu usaha untuk membina. Nah, membina itu adalah memelihara dan mendidik, dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian utama, untuk kepribadian yang lebih baik. Dibina akhlaknya supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Maksud dan tujuan dari pendidikan akhlak atau kesusilaan adalah memimpin anak setia dalam mengerjakan segala sesuatu yang baik
dan meninggalkan yang buruk. Yang buruk itu ditinggalkan atas kemauannya sendiri dalam segala hal dan setiap waktu. Jadi itu membina akhlak itu dengan secara sadar, dengan kemauannya sendiri, agar yang dibina, agar orang yang ingin dibina itu menjadi yang lebih baik, menjadi baik dan tidak melakukan sikap-sikap yang tercela, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak boleh, yang tidak dianjurkan oleh agama Islam. Kemudian cara yang kedua yaitu peningkatan kualitas akhlak. Bagaimana cara meningkatkan kualitas akhlak? Yaitu dengan cara kita selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Seperti ada perilaku berpikiran yang jelek, misalnya mau menggibah, itu harus kita ingat dengan Allah, ya perilaku yang jelek aku nggak boleh melaksanakannya gitu, mengingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Kemudian cara yang kedua yaitu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, kita hidup di dunia ini hanya sementara, diibaratkan hanya satu kali. Nah, jadi kita harus memanfaatkan dengan perbuatan yang baik lah, dengan perbuatan yang baik, jangan yang tercela. Kemudian yang ketiga itu selalu bertaubat dan beristighfar. Nah, harus bertaubat dan beristighfar. Dengan beristighfar ketika kita melakukan hal yang tidak baik. Kemudian cara yang keempat yaitu selektif dalam memilih teman. Nah, kalau masalah teman itu ya sangat berpengaruh. Kalau kita mau berteman dengan seseorang itu kita harus memilih-milih dan memilah. Oh, itu teman yang baik buat saya. Oh, itu teman yang enggak seharusnya saya ikuti gitu. Kemudian kita harus menjauhkan diri kita dari tempat-tempat yang banyak maksiat ya. Contohnya misalnya zaman sekarang itu kan pergi ke warung. Nah, di warung itu banyak orang yang bermain judi, nomor, minum-minuman keras. Nah, itu harus dijauhi. Kemudian kita harus meneladani kehidupan para nabi. Ya, kita harus meneladani, meyakini dengan keadaannya, meyakini dengan adanya nabi itu. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat 5 waktu, sering mendekatkan diri kepada Allah itu sering berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari perilaku-perilaku yang tercela. Nah, jadi itu tadi adalah cara penanggulangan akhlak tercela dengan cara pembinaan akhlak dan peningkatan kualitas akhlak. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya maupun kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.